Pemirsa, menjelang new normal di Jawa Barat, Bandara Udara Hussein Sastranegara, Kota Bandung siap untuk menerapkan prosedur pelayanan kepada penumpang dalam situasi new normal atau kenormalan baru. Bandara Udara Hussein Sastranegara, Kota Bandung siap melakukan new normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Hal tersebut sesuai arahan Menteri Kesehatan dan pemerintah pusat. Selain itu, pihak bandara juga memasang marka-marka terkait physical distancing bagi calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan maupun kedatangan. Sementara itu, bagi calon penumpang yang akan melakukan penerbangan, minimal membawa 3 dokumen atau berkas lengkap meliputi tiket pesawat, surat syarat melakukan penerbangan, dan surat keterangan hasil rapid test negatif COVID-19 maksimal 3 hari sejak diterbitkan. Untuk informasi selengkapnya sudah bersama kami Bapak Iwan Winaya Mahdar selaku PLT Eksekutif General Manager Bandara Hussein Sastranegara. Selamat siang Bapak Iwan. Selamat siang, Pak. Pak Iwan, bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan pengelola bandara Pak untuk memulai persiapan new normal di Bandara Hussein Sastranegara? Baik, terima kasih. Kami dari Bandara Hussein Sastranegara Bandung tentunya menyampaikan kepada masyarakat untuk Bandara Hussein Sastranegara Bandung saat ini sudah persiapan new normal, sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu. Semenjak surat edaran nomor 4 tahun 2020 dari gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 sudah disampaikan atau sudah disebarkan ke seluruh masyarakat bahwa saat ini yang sudah kami lakukan adalah semua area kerset yang ada di Bandara Hussein sudah kita lakukan untuk pembuatan marka physical distancing, yaitu minimal 1,2 meter jarak. Jadi semua yang ada di terminal sudah kita siapkan markanya. Kemudian APD pasti lengkap, harus kita lakukan komitmen untuk menggunakan APD. Salah satunya adalah masker. Kemudian sebelum masuk ke terminal penumpang mereka akan dicek suhu badan minimal 37,5 di atas itu, maka akan dilakukan verifikasi oleh tim dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Bandung. Dan selanjutnya selama SE 04 kemudian dirubah dengan SE 05 2020 masih berlaku, maka penerbangan kami sifatnya adalah penerbangan terbatas. Jadi semua pengguna jasa yang akan terbang harus memenuhi beberapa kriteria yang ada di dalam SE 05 tahun 2020. Di antaranya adalah pastinya satu, tiket penerbangan yang bersangkutan yang akan terbang. Yang kedua adalah surat izin perjalanan yang sudah diatur dalam kriteria SE 05 tersebut. Dan yang ketiga adalah surat bebas COVID-19, yaitu untuk rapid test kadaluarsanya adalah 3 hari, sedangkan untuk PCR atau swab test kadaluarsanya adalah 7 hari. Nah, selama SE 05 masih berlaku, maka kita akan mengacu pada aturan-aturan atau regulasi yang sudah disampaikan tersebut. Namun demikian, ketika regulasi sudah tidak berlaku kembali, maka yang disebut dengan new normal adalah para penumpang tentunya setiap akan masuk ke Bandara Hussein melalui pintu keberangkatan domestik maupun internasional tetap akan kita lakukan physical distancing, kemudian wajib menggunakan masker, kemudian yang ketiga adalah pengecekan suhu badan yang bersangkutan. Baik, artinya memang jika ada calon penumpang yang tidak membawa salah satu dari dokumen itu akan otomatis tidak bisa masuk ke dalam kawasan bandara, Pak ya? Betul, sesuai dengan SE 05 tahun 2020 yang saat ini masih berlaku. Seandainya tidak menggunakan 3 dokumen tersebut, maka yang bersangkutan tidak bisa terbang dan akan kita kembalikan lagi kepada airline yang bersangkutan untuk pengurusan lebih lanjut. Baik, Pak, kalau untuk mengatur lalu lintas calon penumpang khususnya di pintu masuk ini biasa yang ada berdekatan kemudian sering terjadi antrian, Pak. Selain marka, apalagi Pak yang dilakukan? Apakah petugas juga tetap mendampingi untuk mengatur jarak antara calon penumpang satu dan yang lainnya, Pak? Baik, pastinya kita sudah menyediakan beberapa media. Yang pertama adalah digital banner kami sudah selalu menyampaikan anjuran, himbauan terkait dengan physical distancing. Kemudian yang kedua adalah ada petugas kami, TIS Terminal Inspection, untuk selalu mengingatkan para penumpang untuk berada di dalam titik kuning yang sudah kita buat di dalam area kerset terminal ini sebelum masuk ke bandara. Kemudian yang ketiga adalah announcer dari teman-teman passenger announcer untuk selalu menyampaikan pengumuman
beberapa 15 sampai 30 menit selalu menyampaikan pengumuman bahwa semua baik penumpang yang akan berangkat, kemudian pengantar atau pengunjung atau keluarga yang akan menjemput, maka selalu diingatkan untuk berada di dalam marka-marka physical distancing warna kuning yang sudah kita siapkan di seluruh area terset yang ada di Terminal Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Dan itu tidak hanya berlaku untuk yang berangkat saja, termasuk yang datang ketika akan masuk ke terminal juga mereka sudah diatur oleh petugas kami secara jaga jarak aman sesuai dengan aturan atau regulasi yang sudah berlaku. Baik, terima kasih Bapak Iwan Winaya. Mudah-mudahan penerapan persiapan new normalnya berjalan lancar di sana, Pak. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Terima kasih. Beralih ke informasi haji, pemirsa, pemerintah resmi mengumumkan pembatalan penyelenggaraan haji tahun 2020. Belum dibukanya akses bagi seluruh calon jamaah haji dari seluruh dunia oleh pemerintah Arab Saudi menjadi salah satu alasan pembatalan. Pemerintah akhirnya mengumumkan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2020. Pembatalan didasari atas tidak dibukanya akses jemaah haji dari negara manapun karena adanya COVID-19. Pihak Arab Saudi tak kunjung membuka akses bagi jemaah haji dari negara manapun. Akibatnya, pemerintah tidak mungkin lagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah. Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Menteri Agama menambahkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun ini. Lebih lanjut, pemerintah menjanjikan jemaah haji yang batal berangkat tahun ini akan diprioritaskan berangkat di musim haji 2021 mendatang. Sikap pemerintah menuai pro dan kontra. Komisi 8 DPR RI menuding pemerintah berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan wakil rakyat. Nggak bisa, termasuk aturan-aturan yang lain, bagaimana mengatur pemberangkatan yang akan datang, perbaikan sektor yang lainnya, cateringnya, pemondokannya, kan harus bersama-sama DPR. Nah, oleh karena itu, saya kira Pak Menteri Agama perlu mungkin mengevaluasi tentang tata cara dalam mengambil kebijakan, karena Republik ini diatur oleh undang-undang, ya kan? Ada DPR, ada pemerintah. Kalau misalkan menyangkut perlunya kebersamaan, ya harus saling menghormati. Tapi kalau bisa jalan sendiri, ya silahkan. Sementara Muhammadiyah menganggap tepat keputusan pemerintah yang membatalkan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Saya menilai keputusan tersebut merupakan keputusan yang tepat karena memang situasi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Selain karena alasan yang bersifat operasional, secara syar'i juga memang haji itu dipersyaratkan bagi mereka yang mampu. Bukan hanya kali ini, pembatalan haji tercatat beberapa kali terjadi. Di tahun 1946, Menteri Agama Indonesia saat itu, Fatur Rahman Kafrawi, membatalkan penyelenggaraan haji karena perang yang berkecamuk di dalam negeri. Sementara pemerintah Arab tercatat beberapa kali membatalkan penyelenggaraan ibadah haji karena wabah. Di antaranya pada tahun 1814 di tengah wabah taun. Tahun 1834 ibadah haji dibatalkan karena wabah dari India. Di tahun 1837 haji dibatalkan akibat wabah penyakit ganas. Tahun 1846 sampai 1892 haji dibatalkan akibat wabah kolera, dan tahun 1987 akibat wabah meningitis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020. Dampak pembatalan keberangkatan haji ini dirasakan seorang pensiunan. Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020. Dampak pembatalan keberangkatan haji ini dirasakan seorang pensiunan aparatur sipil negara di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang telah menanti selama 12 tahun. Pria Parubaya asal Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Tajudin, kembali harus menerima kenyataan gagal menunaikan ibadah haji tahun ini. Pensiunan aparatur sipil negara berusia 66 tahun ini tak dapat pergi haji tahun 2020 karena pembatalan haji oleh pemerintah. Sebelumnya pada tahun 2019, Tajudin berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, namun gagal karena dirinya harus menjalani operasi akibat diabetes dan terkena stroke. Berencana dari tahun lalu saya mau naik haji.
dan saya mau lunasi, padahal dan tiba-tiba dia kena penyakit stroke dengan saya jaga paku mau dioperasi. Uang untuk setoran itu saya pakai untuk beli obat. Akhirnya tahun ini soal kalau tidak ada corona ini dan anjuran pemerintah ini dibatalkan, kita mau bikin apa? Sudah lunasi? Tanggal berapa dilunasi? Tanggal 28 Mei. Berapa totalnya? Totalnya 14. Keinginan berhaji sudah diniatkan Tajudin sejak 12 tahun silam saat dirinya pensiun sebagai aparatur sipil negara. Kini Tajudin hanya bisa pasrah dan berharap dirinya diberi kesehatan dan umur panjang agar dapat pergi haji. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Untuk mengetahui apa tanggapan soal penundaan haji tahun ini, kita sudah tersambung dengan Bapak Firman M. Nur selaku Sekjen Ampuri dan sudah tersambung juga dengan kami calon jemaah haji asal Bau-Bau, Bapak Tajudin. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Pak Firman, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dapi. Baik. Terdengar dengan baik, Mas Dapi. Baik. Sebelum saya ke Pak Firman, saya ingin dengarkan dulu kisah cerita Bapak Tajudin ini. Pak Tajudin, Anda sudah menanti belasan tahun untuk berangkat haji. Ketika ada informasi bahwa pemberangkatan haji tahun ini dibatalkan, apa reaksi Anda pertama kali, Pak Tajudin? Ya, pertama saya kena penyakit. Ada yang saya dioperasi kena penyakit gula, diabetes. Jadi saya dioperasi, uangnya saya musur. Aku habisan saya belikan obat. Akhirnya pada tahun ini saya mau naik haji, padahal kebetulan pemerintah membatalkan. Kita mau bikin apa? Baik, Pak Tajudin sudah menyetorkan biaya dana hajinya semuanya ya, Pak? Sudah semuanya. Kalau tidak salah, Anda juga berangkatnya sebenarnya pada tahun-tahun yang lalu ya, Pak? Kemudian Anda sakit. Lalu, ya. Apa yang menyebabkan Anda pada saat itu tidak jadi berangkat, Pak? Kebetulan saya sakit kena diabetes, sehingga saya dioperasi. Akhirnya uang yang mau store tambahan itu saya berikan obat hanya habis. Kebetulan satu tahun ini saya kumpul-kumpul demi sedikit. Berapa lama Pak Bapak mengumpulkan uang tersebut untuk berangkat ke Tanah Suci, Pak? Untuk pelunasan 1 tahun. Kemudian ada ada Bandung. Ya, saya mau naik tahun ini, tapi oleh karena pemerintah tidak bisa dibatalkan, ya kita mau bikin apa? Berapa orang, Pak, rencananya Bapak akan berangkat atau sendiri saja? Saya sendiri, Pak, saya sendiri. Bapak sendiri, Pak, ya? Ya. Bapak mohon maaf kalau boleh saya tahu saat ini kondisinya masih sakit atau seperti apa, Pak? Atau sudah siap untuk berangkat? Alhamdulillah sudah sehat-sehat. Artinya memang sebelumnya sudah siap untuk berangkat tahun ini, Pak, ya? Ya, sebelumnya memang saya sudah niat. Pak, dananya yang sudah disetorkan tadi mengingat pemerintah membatalkan pemberangkatan haji tahun ini, apakah ingin tetap berangkat pada tahun depan atau ingin diambil saja, Pak, dananya? Saya minta maaf ini kalau dana yang saya setor, biar kami nanti saya menunggu tahun depan. Dengan berat hati terpaksa menunggu tahun depan saja ya, Pak? Saya mau menunggu saja. Baik. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, suara-suara seperti Bapak Tajudin ini
tentu bukan hanya satu atau dua orang, tentu banyak, terutama di daerah-daerah di Indonesia. Bagaimana Ampuri melihat solusi dari permasalahan ini yang tentunya akan berimbas pada tahun-tahun keberangkatan haji berikutnya, Pak? Ya, kami dari Ampuri menyatakan sangat prihatin kepada jamaah-jamaah yang seharusnya bisa berangkat tahun nanti, khususnya kepada Pak Tajudin yang tadi menyampaikan berapa perasaannya di acara ini. Namun apa yang diputuskan pemerintah dalam hal ini Kemenak melalui KMA 494 yang menyatakan bahwa jamaah haji asal Indonesia dinyatakan batal berangkat tahun ini adalah keputusan yang diambil dengan berat tentunya. Karena pertimbangannya adalah pertimbangan keselamatan. Sebagaimana keselamatan itu adalah sebuah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk memastikan seluruh jamaah bisa berangkat dengan baik, melaksanakan ibadah dengan baik, dengan maksimal, dengan khusyuk, dan kembali lagi ke Indonesia dengan baik. Kami juga selaku asosiasi yang membawahi 455 penyelenggara, diantaranya haji khusus, juga segera melakukan sosialisasi kepada anggota kami untuk memberitahukan hal ini secara langsung kepada jamaah-jamaahnya agar bisa menerima hal ini dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pilihan yang terbaik yang diambil oleh pemerintah. Walaupun kami sebagai haji khusus punya harapan lebih karena kondisi ini kan baru kebijakan dari pemerintah Indonesia. Berharap kalau seandainya pemerintah Saudi akhirnya membuka, ada alternatif atau opsi untuk tetap memberangkatkan walaupun dengan jumlah tertentu, dengan persiapan-persiapan yang khusus. Yang kedua, dari apa yang disampaikan dalam KMA tersebut juga ada opsi tentang biaya. Biayanya kalau seandainya masih dibutuhkan oleh jamaah, bisa opsi untuk mengajukan pengembalian dananya sebagai dana pelunasan saja. Namun jika tidak, akan tetap dikelola oleh BPKH dalam akunnya terpisah, dan para jamaah insya Allah akan mendapatkan bagi hasil daripada dana yang dioptimalisasikan oleh BPKH tersebut 1 bulan sebelum keberangkatan di tahun depan. Pak, yang menjadi tantangan adalah memberikan pengertian, kemudian memberikan sosialisasi khususnya kepada para calon jamaah yang tadinya akan berangkat tahun ini. Tentu suaranya kan beragam, tidak semuanya setuju, ada juga yang tidak setuju, Pak. Bagaimana upaya dalam memberikan pengertian ini kepada para calon jamaah, Pak? Pertama adalah apa yang kami sampaikan kepada calon jamaah haji khusus tentunya, yang kalau kita lihat Pak, karena Ampuri itu membawahi haji khusus yang pembayarannya itu dengan dolar, dan antusiasmenya jamaah ketika melunasi juga tinggi sekali. Pelunasan kami dilakukan bulan Februari dan bulan Maret yang lalu, bahkan di awal Mei kemarin tetap ada jamaah antusias, bahkan dari total kuota haji khusus sebesar 17.680-an untuk haji khusus, kami bisa melunai sebanyak 15.476 jamaah, lebih dari 80%. Dari kondisi pembiayaan yang sangat tinggi secara harga kurs dolar dan sebagainya, namun mereka tetap antusias. Ini makanya apa yang disampaikan, kami tetap menyampaikan ini adalah pilihan terbaik. Jika kita menerima dengan tawakal, bersabar atas ini, insya Allah niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan walaupun keberangkatan belum, kita sudah bagian daripada haji yang sudah memasang niat dan melakukan persiapan bahkan langkah konkret untuk memastikan kita berangkat, namun terhalang karena kebijakan. Memang kondisi saat ini dianggap oleh pemerintah Republik Indonesia dalam ini Kemenak bahwa kondisi tidak cukup aman untuk bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Saya ingin kembali ke Pak Tajudin. Pak Tajudin, ketika Anda mendengar informasi dari pemerintah bahwa penyelenggaraan haji tahun ini ditunda, Pak, apa saja persiapan yang sudah dilakukan Anda dan juga keluarga Anda, Pak Tajudin, untuk menjelang keberangkatan Anda? Ya, kalau keberangkatan itu tetap mengharap, tapi bagaimana dengan keadaan corona ini? Nah, jadi memang berat hati untuk mau berangkat, tapi bagaimana pemerintah dia stopkan. Jadi kita bersabar saja. Itu saja, Pak. Baik. Di sini juga kami sama Pak Firman, barangkali Pak Tajudin sudah tahu, ada yang ingin disampaikan barangkali. Halo? Iya, Pak Tajudin. Oh ya. Pak Tajudin, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada Pak Firman.
tidak ada yang bisa menyampaikan, tapi hanya seperti ongkos itu akan dikembalikan, bersabar saja nanti tahun depan. Artinya memang masih ingin diprioritaskan untuk mendapatkan keberangkatan kuota pada tahun depan. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, apakah memang sudah terjamin bahwa calon jemaah haji yang tidak jadi berangkat tahun ini mendapat jaminan menjadi prioritas akan diberangkatkan pada tahun 2021 mendatang, Pak? Sebagaimana KMA 494 yang disampaikan oleh Kemenak, bahwa dinyatakan otomatis jamaah yang tahun ini tidak berangkat akan menjadi jamaah yang diprioritaskan untuk berangkat tahun depan. Bahkan kami mengusulkan kepada pemerintah, hendaknya kuota ini bisa diperjuangkan untuk ditambah, sehingga daftar tunggu kita juga tidak lebih panjang lagi. Dan spesial khusus untuk Pak Tajudin ingin sampaikan rasa prihatin kami. Dan kita berharap Pak Tajudin mengambil hikmah. Pertama adalah semoga dalam menunggu setahun ke depan Pak Tajudin akan lebih fresh, lebih sehat lagi, lebih segar, sehingga nanti pada saat melaksanakan ibadah haji tahun depan dalam kondisi fit, bisa lebih khusyuk, lebih maksimal, insya Allah menjadi haji mabrur. Baik, terima kasih Bapak Firman M. Nur, Sekjen Ampuri, dan juga sebelumnya juga ada Bapak Tajudin, calon jemaah haji. Kita harapkan bersama bahwa semuanya bisa berjalan lancar, baik jamaah dan juga penyelenggara haji bisa berkoordinasi dengan baik untuk menemukan win-win solution bagi persoalan ini semua. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat siang, Assalamualaikum.